Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Aduh, kayak kurang semangat. Ibu ulang lagi sekali lagi ya. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Good. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok yang jawab satu orang doang? Coba Ibu tanya lagi. Apa kabar untuk hari ini anak-anak? Baik, Bu. Itu baru anak pinter. Kalau ditanya harus kompak jawabnya. Oke. Terima kasih sudah menjawab dengan kompak. Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini dan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu sangat senang mendengarnya. Terima kasih sudah memberikan Ibu kesempatan untuk berdiri di sini, dan Ibu senang sekali pada hari ini bisa hadir di siang yang cerah ini dalam kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi. Sebelum mulai, Ibu mau nanya tadi habis pelajaran apa? Matematika. Pasti pusing banget kan tuh, ya kan? Ya, Bu. Oke, setelah pusing-pusing, hari ini kita have fun aja, santai-santai aja. Ibu akan sedikit memberikan materi pada hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Oke, sebelum lanjut Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Senyum. Hadir, Bu. Oke. Novinta, Hadir, Bu. Zia, Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap, Bu. Alhamdulillah nihil ya pada hari ini ya. Alhamdulillah jika semuanya pada hadir pada siang hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kayaknya kita ice breaking dulu nih, biar kalian fokus dan konsen bahwa siap mengikuti materi pada hari ini. Kalian mendengarkan terlebih dahulu apa yang Ibu lakukan. Nanti kalian mengikuti apa yang Ibu telah lakukan ya. Boleh? Bisa dipahami? Oke, kalian mendengarkan terlebih dahulu. Ice breakingnya seperti ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci loncat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Marilah berdoa, amin. Tadi kan sudah berdoa ya. Lalu, oke. Ibu ngapain sih Bu pada hari ini? Tujuan Ibu ngapain sih gitu? Tujuan Ibu di sini adalah untuk menyampaikan sedikit materi atau bisa dikatakan dengan layanan informasi. Apa sih Bu layanan informasi itu? Layanan informasi itu di mana kalian mengetahui apa yang sebelumnya diketahui gitu. Tujuannya untuk apa Bu layanan informasi itu? Layanan informasi bertujuan untuk mencegah atau menghindari kondisi-kondisi yang tidak baik atau kondisi-kondisi yang negatif seperti itu. Jadi harapan mengikuti layanan informasi ini, Ibu harap teman-teman sekalian bisa menghindari hal-hal yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ngomong-ngomong Ibu memperkenalkan diri ya. Oke, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu di sini nama Ibu adalah Ibu Irna Aziza. Ini bisa dilihat, Ibu Irna Aziza. Ibu berasal dari Universitas Indraprasta PGRI. Oke, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita masuk materi, oke? Bisa. Tadi kan Ibu sudah ice breaking ya?
Ayo silakan coba pengen ini, coba ada yang ini nggak? Ada yang bisa nggak? Ayo, masa diulang lagi bareng-bareng deh yuk, bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci loncat. Lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Amin. Tadi kan sudah berdoa. Oke. Sekarang Ibu lanjut ke materi, kan berarti semua sudah fokus, oke? Ibu harap kalian bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan serius dan fokus. Oke, materi yang pertama di sini Ibu akan membahas tentang hubungan dengan lawan jenis. Ayo, di sini siapa yang pernah berhubungan dengan lawan jenis? Pasti sudah kan? Banyak yang melakukan hubungan lawan jenis. Ayo. Ya, Bu. Pasti udah ada yang pacaran nih, Ibu tahu ya kan? Oke, apa sih sebenarnya Bu hubungan lawan jenis ini? Nih, pengertian dari hubungan lawan jenis. Ibu capek sambil duduk ya. Hubungan lawan jenis adalah interaksi sosial terhadap lawan jenis, merupakan hubungan antara individu ataupun kelompok lawan jenis, baik yang menimbulkan reaksi positif atau negatif dan memiliki tujuan memperbaiki, mengubah, atau mempengaruhi satu dengan yang lain. Hubungan yang tidak melibatkan romansa dan seks biasanya disebut dengan platonic relationship. Kata platonik ini diambil dari nama filsuf Plato yang pertama-tama menggambarkan jenis cinta antar dua sahabat tanpa romansa dan hubungan seksual. Namanya lawan jenis itu berarti ya berbeda jenis kelamin. Berarti antara laki-laki dan perempuan. Berarti antara laki-laki dan perempuan saling berinteraksi. Saling apa? Saling menimbulkan reaksi positif ataupun negatif. Itu memiliki tujuannya apa? Sehubungan lawan jenis itu memiliki tujuan apa? Saling memperbaiki, mengubah, atau mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi dengan adanya hubungan lawan jenis ini, kemungkinan akan yang ditimbulkan itu ada berpengaruh dalam hal yang negatif ataupun ke positif gitu. Karena apa? Di situ akan menimbulkan dengan tujuan memperbaiki, mengubah, serta mempengaruhi satu sama lain. Dengan cara apa, Bu? Ya saling support, saling dukung, seperti itu. Lalu ada dampak positif hubungan lawan jenis. Hubungan lawan jenis itu bukan hanya pacaran saja, bisa dengan persahabatan, pertemanan juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan kalau kalian menjalankan hubungan lawan jenis tidak melibatkan rasa ketertarikan atau rasa cinta di antara satu sama yang lain, pasti menimbulkan dampak yang positif. Dampaknya apa, Bu? Yang pertama ada bisa saling memotivasi dan mendukung. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kalau misalkan memang kita menjadikan hubungan lawan jenis itu tidak dengan ketertarikan atau tidak dengan rasa cinta, pasti bisa saling memotivasi dan mendukung. Memotivasi dalam hal apa, Bu? Memotivasi dalam hal kalau misalkan nih lagi malas belajar. Jadi kalau misalkan ada teman lawan jenis kan bisa mendukung, kamu jangan kayak gitu dong, gitu. Ayo dong, kita nggak boleh malas belajar, seperti itu. Saling memotivasi, saling mendukung, saling support. Lalu ada mengenal lebih jauh, termasuk mengenal keluarganya. Dengan kita mengenal keluarga lain, kita dapat dapat belajar, dapat mengenal karakteristik dalam keluarga itu semuanya berbeda. Apakah yang kita mesti perlu ambil?
apa ada hal yang negatif atau hal yang positif. Kalau misalkan hal yang negatif berarti kan kita harus buang dari keluarga tersebut, jangan kita tiru. Kalau misalkan ada hal positif berarti kita harus ambil dan kita ambil pelajaran yang baik-baik saja. Lalu ada bisa berbagi cerita dengan usia yang sebaya, yang biasanya memiliki perasaan atau masalah yang kurang lebihnya sama. Jadi kalau misalkan kalian berhubungan lawan jenis dengan teman sebaya atau seumuran, bisa saling cerita, bisa saling curhat. Di sini pasti disurat kan sama temen cowok, walaupun memang nggak pacaran. Ayo, pasti pernah kan? Pernah, Bu. Nah, itu dia, itu namanya hubungan lawan jenis walaupun nggak pacaran, tapi kalau misalkan kalian saling sharing, itu merupakan hubungan dengan lawan jenis, tapi tanpa ada rasa ketertarikan atau rasa cinta. Seperti itu. Lalu ada mengurangi stres. Dengan kita berhubungan lawan jenis ini, ya kita dapat mengurangi stres gitu. Dapat kalau misalkan kita ada masalah dengan adanya si lawan jenis ini nih, temen kita gitu, kita bisa didengar curhatan kita, dikasih support kayak gitu, saling mendukung. Jadi rasa stres kita tuh berkurang. Jadi tidak ada tekanan apa yang kita rasakan seperti itu. Lalu ada belajar bersosialisasi. Bukan hanya sesama jenis, tapi berhubungan dengan lawan jenis pun bisa belajar bersosialisasi. Bersosialisasi di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, lingkungan manapun gitu. Jadi kita bisa saling belajar kayak gitu. Lalu yang terakhir ada mempelajari karakteristik berbagai macam orang. Jadi setiap orang memang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Di sini kita mungkin bisa saling mempelajari karakter orang yang berbeda-beda bersama teman ataupun sahabat lawan jenis kita, seperti itu. Lalu hubungan lawan jenis itu, apakah kalian memutuskan untuk berteman saja atau mau pacaran kayak gitu? Akan tetapi jika kalian memutuskan untuk hanya bersahabat saja, biasanya itu akan menimbulkan dampak yang positif tadi yang sebelumnya Ibu jelaskan. Pasti akan menimbulkan dampak yang positif. Akan tetapi kalau misalkan kalian memutuskan untuk pacaran, ya pasti ada dampak-dampaknya juga dong, seperti itu. Apa dampaknya? Dampak pacaran yang telah kita ketahui, yang sudah banyak berita yang sudah beredar bahwa dampak pacaran itu pada usia kalian ini benar-benar kayak merius banget, sangat merugikan kalian sekali jika kalian melakukan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Apa sih Bu dampak pacaran itu? Pasti ada. Yang pertama itu mudah terjerumus ke dalam seks bebas, ya kan? Dengan kita berpacaran, mempunyai rasa sayang, mempunyai rasa cinta, ya pasti kita kan setiap hari ketemu, setiap hari main. Semakin dalam perasaan cinta dan sayang, semakin tinggi pula rasa hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Lalu ada mengurangi produktivitas. Kenapa seperti itu Bu? Dengan kita pacaran, seharusnya waktu kita dipergunakan untuk belajar, ini malah buat pacaran, ngapel malam minggu, bawain martabak untuk mama mertua, ya kan? Betul gak? Bener gak? Nah, ya iya, itu udah sangat berdampak negatif kepada usia-usia kalian yang seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada akan melemahnya daya kreativitas dan menyurutkan konsentrasi. Setiap minggu bermain, seharusnya untuk menyempatkan untuk belajar beberapa jam, ini malah main terus, seperti itu. Mikirin pacarnya terus. Jadi melemahnya daya kreativitas, bingung harus melakukan apa, hal apa nih mesti dilakuin kayak gitu. Yang di pikiran kalau misalkan pacaran terus, ya di pikiran kita cuma pacar kita terus, pasangan kita terus. Aduh, lagi ngapain ya? Dia udah makan belum ya? Gitu. Terus kalau misalkan ada masalah, pasti kalian sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar. Kayak gitu, sangat berdampak sekali untuk kalian semua kalau misalkan kalian memutuskan untuk pacaran, seperti itu. Lalu ada akan menyebabkan terlambatnya studi. Nah, itu dia, kembali lagi ke poin sebelumnya. Dengan kita tidak konsentrasi, tidak melemahnya daya kreativitas, pastinya akan terlambatnya studi gitu. Melemahnya kayak nggak semangat sekolah kayak gitu, nggak semangat untuk menuntut ilmu gitu, karena terlalu banyak hal yang dipikirin gitu ya, hal-hal yang nggak penting. Seharusnya kalian tuh memikirkan hal
yang bagaimana untuk belajar dengan baik kayak gitu, bagaimana untuk menemukan hal-hal yang baru seperti itu. Lalu yang terakhir ada terjadinya pertengkaran dan pembunuhan hanya karena rebutan pacar. Ini banyak hal yang sering terjadi di lingkungan kita pada anak-anak sekarang. Kenapa seperti itu, Bu? Gitu. Misalkan kalian pacaran nih, terus bertengkar, rebutan pacar, bunuh diri, sakit hati, bunuh diri. Aduh, memang sudah banyak penelitian dan jurnal-jurnal yang sudah meneliti. Banyak zaman sekarang itu banyak anak remaja yang melakukan bunuh diri karena ya gitu, sakit hati sama pacarnya gitu. Hal apapun yang terjadi dalam hubungan, masalah-masalah yang terjadi dalam hubungan seperti itu. Jadi gua harap hindarilah, kalau bisa boleh ya hubungan sesama jenis, lawan jenis boleh. Dan rasa ketertarikan itu dengan lawan jenis itu wajar, itu lumrah dan umum, ibu tidak menyalahkan. Cuma bagaimana dengan kalian? Mau gimana nih sama lawan jenis kita ini? Mau terus menjalankan persahabatan apa mau pacaran seperti itu? Cuma kan tadi kan setelah mendengar dampak negatif berpacaran kan ibu harap kalian bisa mencegah hal-hal yang tidak baik gitu. Kalian juga bisa berpikir, oh tadi Bu Irna udah ngejelasin nih hal-hal yang gak baik dalam pacaran itu seperti apa, seperti itu. Lalu, nah jika kalian untuk memutuskan untuk tadi setelah Bu Irna ngejelasin kayaknya saya memutuskan untuk berteman aja deh sama lawan jenis pun gitu, nggak mau deh pacaran dulu, nanti aja deh saya mau fokus belajar aja seperti itu. Di sini Ibu ada tipsnya. Tips untuk menjalani persahabatan lawan jenis tidak dengan berpacaran secara nyaman. Yang pertama adalah menyadari bahwa ketertarikan sangat mungkin muncul dalam hubungan lawan jenis. Kita sadar semakin kita berhubungan dengan lawan jenis itu rasa ketertarikan itu akan terus muncul. Karena itu memang udah hal yang umum. Namanya lawan jenis, beda jenis kelamin pasti ada rasa ketertarikan gitu. Apalagi kita saling dukung, saling support kayak gitu, saling motivasi, pasti ada rasa ketertarikan. Cuma bagaimana kalian aja rasa ketertarikan itu ya udah hanya sekedar itu aja, apa memang untuk menimbulkan ada rasa cinta dan romansa gitu. Tapi ya ibu harap ya nanti aja deh pacarannya kalau misalkan kalian udah benar-benar memasuki usia yang tepat seperti itu. Lalu ada, jika ketertarikan ini muncul, akui saja dalam diri kamu. Jangan berusaha ditekan, namun jangan juga langsung ditindaklanjuti. Misalkan kalian berhubungan dengan lawan jenis. Misalkan ada rasa ketertarikan, ya udah akuin aja, nggak usah ditekan, namun juga jangan langsung ditindaklanjuti gitu. Ya udah akuin aja, oke gue tertarik. Jangan juga langsung gue tertarik ya. Ini gue mau dipacarin apa temen aja ya gitu. Maksudnya ya udah sadari aja dulu gitu kan ya. Maksudnya akui aja dulu bahwa memang rasa ketertarikan itu memang pasti ada, namanya lawan jenis kan seperti itu. Lalu ada, pikirkan dulu beberapa hal ini. Yang pertama, menurut kamu si teman ini lebih baik berharga sebagai teman atau pasangan romantis? Nah, di sini kalian bisa berpikir kalau misalnya kalian menjalani hubungan sama lawan jenis, kalian harus berpikir, menurut kalian itu teman ini tuh pantas untuk jadi sahabat aja apa untuk jadi teman romantis atau menjadi pacar seperti itu. Kayaknya ini cocok deh jadi teman aja deh gitu. Soalnya kalau misalkan udah jadi pacar nanti susah deh untuk berteman lagi. Betul apa betul ya kan? Kalau udah pacaran terus putus susah jadi sahabat lagi karena udah ada rasa yang tertinggal. Ya kan? Bener kan? Terus ada, apakah kamu siap jika menerima kemungkinan kegagalan saat membina hubungan romantis? Nah, coba pikirkan. Kalau kalian memutuskan untuk pacaran, siap gak membina Siap gak untuk menerima kegagalan? Kegagalan dalam hubungan itu, kegagalannya apa? Yaitu, misalkan dia suka sama orang lain, padahal kamu sayang banget sama tuh pacar gitu kan. Misalkan dia tidak kasih kabar seperti itu. Lalu ada, saat hubungan romantik tidak berhasil, maka kamu perlu siap menerima jika hubungan pertemanan kamu dan dia tak akan sama lagi. Tuh, di saat udah kalian memutuskan untuk pacaran, terus tidak
berhasil hubungan pacaran itu dan putus gitu. Kalian harus siap kayak gitu menerima hubungan pertemanan kamu tidak akan sama seperti sebelumnya. Gak akan sama, tadi ibu udah terjelaskan kayak gitu. Kalau misalnya udah pacaran terus putus, susah buat memperbaiki pertemanan lagi kayak gitu. Karena sudah banyak rasa yang tertinggal gitu, rasa sakit hatinya. Ini adalah jika kamu berpikir bahwa kamu lebih menghargainya sebagai teman, buatlah komitmen untuk menjaga pertemanan itu. Ungkapkan pula komitmen ini pada teman dekat, seperti itu. Jika kalian memutuskan untuk udah deh, pokoknya kita teman aja, nggak usah pacaran. Ya udah, kalau misalnya mau temenan kalian harus punya komitmen. Komitmennya apa? Ya udah, pokoknya komitmennya kita mau gimana pun kita selama apapun kita berteman, kita nggak boleh punya rasa cinta gitu, maksudnya tetap berteman aja, nggak boleh punya rasa lebih. Karena apa? Untuk memperbaiki pertemanan itu, maksudnya untuk menjaga dan mempertahankan hubungan pertemanan itu secara baik. Lalu poin yang terakhir adalah sangat penting sebisa mungkin hindari hubungan seksual dengan sang sahabat atau lawan jenis. Hubungan seksual bisa mengganggu dinamika pertemanan karena ada hormon yang terlibat. Lebih jauh tentang hubungan seksual dan hormon. Jadi kalian kalau misalkan untuk berteman, ya udah berteman aja, nggak usah ngelakuin hal-hal macem-macem. Udah berteman aja, nggak usah ngelakuin hal-hal macem-macem. Lakukan hal-hal yang positif, jangan macem-macem pokoknya, biar pertemanan itu tuh awet. Seperti itu, walaupun emang dengan lawan jenis. Sekali lagi poinnya adalah ketertarikan itu dengan lawan jenis itu udah hal yang umum. Ibu tidak menyalahkan. Cuma di sini ibu harap kalian bisa menentukan mana sih hal yang baik. Apakah kalian tetap untuk berteman saja atau udah deh, kayaknya gue gak bisa deh berteman, pacaran aja deh gitu. Tapi kan setelah ibu jelaskan dampak-dampak yang terjadi, kan kalian ibu harap bisa mengambil tindakan yang tepat seperti itu. Nih, ada poinnya. Kesuksesan persahabatan antara lawan jenis adalah seberapa baik wanita dan pria bisa berkomunikasi dan menghargai satu sama lain. Pertemanan yang sehat membutuhkan batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan ini merupakan area nyaman bagi kamu dan sahabat kamu. Tuh, dilihat. Persahabatan itu bisa sukses kok kalau misalkan di antara pria dan wanita ini saling berkomunikasi dan menghargai satu sama lain walaupun tidak dengan pacaran. Tuh, diingat poinnya adalah persahabatan itu bisa sukses, teman itu bisa sukses kalau misalkan komunikasi antara pria dan wanita itu baik dan bisa saling menghargai kayak gitu. Pertemanan sehat itu membutuhkan batasan yang tidak boleh dilanggar. Pertemanan itu harus punya batasan dan batasan itu nggak boleh dilanggar, harus komitmen apa yang telah diputuskan seperti itu. Apa yang tadi dikomitmenkan harus dilakukan, itu nggak boleh dilanggar seperti itu. Batasan ini merupakan area nyaman bagi kamu dan sahabat kamu. Dengan ada batasan pertemanan itu udah merupakan area-area yang aman deh. Jadi insya Allah pertemanan kalian akan baik-baik saja dan akan bertahan. Seperti itu. Oke, Ibu kan sudah menjelaskan materi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum mengerti? Saya Bu mau bertanya. Oke, kalau mau bertanya maju ke depan. Ibu mau tahu pertanyaannya tentang apa, seru nih kayaknya. Teman-teman semua perhatikan ya. Silakan maju ke depan. Boleh perkenalkan diri dulu, Senyum. Nama saya Senyum Diandra Zahra dari kelas 1 SMA. Jurusan apa? IPA? Iya. IPA PPS? IPA? Pak, Oh, IPA. Ya udah, silakan bertanya. kalau sudah pacaran lalu sudah terlanjur melakukan hal di luar batas, kemungkinan apa yang sudah terjadi? Atau dampaknya seperti apa? Oke, kalau udah pacaran nih, dampaknya seperti apa, Bu? Kalau udah melakukan hal di luar batas, Ibu akan menjawabnya lewat video. Silakan, Senyum kalau boleh duduk, silakan duduk dulu. Nanti Ibu akan putarkan video mengenai jawaban yang tadi Senyum tanyakan. Oke, semuanya perhatikan ya, biar kalian tuh tahu apa sih sebenarnya dampak kalau kita pacaran dan sudah melakukan hal di luar batas. Kita pasti pernah melakukan kesalahan.
entah yang disengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan besar ataupun kecil, dan juga memaafkan atau dimaafkan. Namun, dalam keadaan seperti ini, aku tak tahu siapa yang harus dimaafkan atau juga memaafkan. Jadi kamu dengar aku kan? Ayo semuanya perhatikan, tadi nanya biar kalian tahu. Jadi kamu udah gak sayang aku. Jadi jangan Nil. Ya Allah. Jadi jangan. Bud, Ya, dia mau sepatu nih sama lu, Bud. ngomong aja kali ini aja susah banget. Anu, Bud. Anu, Bud. Udah mau maghrib, pulang yuk. Ya udah, kita mau pulang yuk. Seharusnya pada saat itu Daniel udah nembak gue, tapi sengaja gue ngajak pulang biar lebih greget. Tapi selama di jalan dia nggak bicara sama sekali. Ini orang yang aneh. Bud, Daniel, aku mau, Bud. Aku mau. Aku mau pipis, Bud. ya elah, kirain mau nembak gue. Tapi sore itu jadian juga loh. Ya, walaupun di tempat isi minyak. Dan itu pun juga gue yang nembak. Habisnya gue kesel banget sama Daniel. Selama jadian, kami sering banget ketemu. Bahkan hampir setiap hari. Kami selalu bersama, mulai dari masak bareng, jalan-jalan, dan sampai akhirnya aku sering tidur di rumah Daniel. Daniel itu kalau udah tidur paling berisik suara ngoroknya. Kalau dia udah kayak gitu sih, mulutnya aku masukin tisu. Dia juga suka telat kalau diajak ketemuan. Janji jam berapa, datangnya jam berapa. Dia orangnya super pelupa, tapi dia selalu ingat sama tanggal jadian kita. Dan sampai akhirnya
Film ini atau video ini tuh kurang lebih menggambarkan bagaimana dampak jika kalian itu menjalankan suatu hubungan pacaran misalkan, terus kalian melakukan hal-hal yang di luar batas. Kurang lebih ya begitu gambarannya tadi, ya kan? Terjadinya seks bebas, ya kan? Tadi Ibu sudah jelaskan seks bebas. Lalu kalau misalkan berantem jadinya stres, seperti itu, ya kan? Kalau ada masalah berat malah jadi bunuh diri kan, jatuhnya tadi bunuh diri, nusuk perutnya karena dia nggak siap menerima itu semua. Paham semuanya? Jadi apa yang Ibu sampaikan, Ibu harap kalian bisa mengambil dan serta mencegah tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan tidak baik. Maksudnya hal-hal yang tidak baik, bisa dicegah, bisa dihindari seperti itu. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau bertanya gitu. Apa kalian sudah mengerti apa belum apa yang Ibu telah sampaikan tadi? Ngerti, Bu. Ngerti. Ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Tidak, Bu. Oh baik, kalau misalkan tidak, berhubung waktunya juga sudah habis, Ibu harap sekali lagi kalian tuh bisa mengambil dan serta bisa memutuskan hal yang baik di kehidupan kalian. Semoga apa yang Ibu telah sampaikan, apa yang Ibu telah berikan materi pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa teman-teman semua terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau misalkan teman-teman sekalian sudah mengerti apa yang Ibu telah sampaikan materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.